Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak yang berjudul Konsep Aplikasi SysPoint. Dengan anggota kelompok kami yang pertama, Muhammad Faisal dengan NIM 185329967, Muhammad Ma'ruf Masudi dengan NIM 185329966, Krisna Puspitasari dengan NIM 185329964, Gesang Prayoga dengan NIM 185329959. Submateri yang akan dipresentasikan yaitu 1. Latar belakang. Menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi pembuatan software SysPoint. Subbab kedua, model dan alur proses. Menjelaskan tentang model proses yang cocok untuk software tersebut. Yang ketiga, metode pengembangan. Menjelaskan tentang metode pengembangan yang digunakan. Yang keempat, proses kegiatan RPL. Menjelaskan rincian proses kegiatan RPL. Bab yang pertama yaitu latar belakang. Di era modern ini, hampir semua masalah bisa diselesaikan dengan menggunakan software. Entah itu murni sebuah software atau software yang dipadukan dengan IoT. Sebuah contoh software SysPoint itu sendiri. SysPoint adalah software aplikasi yang digunakan untuk membayar tagihan bulanan atau SPP dengan sistem poin, sebuah lembaga pendidikan. Untuk mendapatkan poin itu sendiri, kita harus membelinya di dalam aplikasi. Hampir mirip seperti diamond pada game Mobile Legends. Misal, kita ingin membeli sebuah poin dengan menggunakan rekening bank kita, request dari pengguna akan direspon oleh admin atau dalam game bernama GM. Kemudian, GM itu akan mengirim poin ke aplikasi pengguna yang tadi request. Kemudian, poin tadi bisa digunakan untuk membayar SPP dan lain sebagainya. Bab yang kedua adalah model dan alur proses. Model yang kami pilih dalam konsep pembuatan aplikasi ini adalah proses iteratif sebagai berikut. Komunikasi, planning, modeling, construction, development. Penjelasannya adalah komunikasi planning adalah pertama kita diskusikan dengan customer, maka menghasilkan planning. Apabila ada perubahan planning, kita bisa mengembalikannya ke communication dan itu terus berulang sampai fix. Modeling adalah lanjut ke modeling. Di modeling ini kita bisa mengubahnya sampai customer setuju. Ketika setelah fix, kita lanjut ke construction. Tahap construction coding dibuatnya aplikasi. Pada tahap ini, apabila ada komplain dari customer, kita bisa mengembalikannya ke communication dan ulang tahap-tahapannya. Namun apabila sudah fix, kita lanjut tahap development perilisan. Tahap ini aplikasi telah selesai dan siap untuk dirilis. Kemudian pada subbab ketiga yaitu metode pengembangan. Untuk metode pengembangan di sini, para pengembang biasanya menyebut SDLC atau System Development Life Cycle. Digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengembang. Ada banyak sekali metode pengembang pada SDLC, System Development Life Cycle. Dari model waterfall, model V-Sharp, kemudian metode RAD, dan metode lainnya. Nah, kemudian metode pengembang yang ingin kami gunakan untuk membangun aplikasi yang ingin kami buat yaitu dengan menggunakan metode RAD. Sekilas tentang RAD yaitu sebuah metode pengembangan perangkat lunak SDLC yang menggabungkan antara prototipe model dengan iteratif model. Cara penerapannya dengan membuat software prototipe terlebih dahulu dan kemudian dipresentasikan ke customer atau user, klien. Apabila customer setuju dengan prototipe tersebut, maka si developer langsung mengimplementasikannya. Nah, contoh seperti ini. Ada planning, kemudian setelah planning, analisis. Pada analisis ini dibagi menjadi 3. Pada tahap analisis ini dibagi menjadi 3, yaitu analisis, kemudian desain,
dan implementasi. Ketika si klien ingin mengetahui seperti apa sih program yang akan dibuat, maka kita buat desain prototype. Bisa menggunakan Adobe XD atau Sketch untuk Mac. Kemudian setelah itu analisis desain implementasi ini digabungkan menjadi satu, yaitu di bagian desain. Kemudian setelah itu kita implementasikan atau dibuat sebuah aplikasi. Setelah itu akan menghasilkan sebuah sistem APK untuk Android dan exe untuk Windows. Proses kegiatan RPL. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses kegiatan RPL. Apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama, ada planning atau perancangan sistem. Proses ini adalah tahapan awal dalam merancang sebuah sistem. Tahapan itu untuk analisa awal, mencari data, kemudian analisis kelayakan, dan melakukan proses pertemuan dengan pengguna. Yang kedua, ada analisa atau analisis. Analisa merupakan sebuah aktivitas investigasi terhadap sistem yang akan dibangun dan membuat analisa kebutuhan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Aktivitas yang terdapat di dalam fase analisa dengan melakukan studi literatur untuk menemukan kasus yang bisa diambil oleh sistem. Yang ketiga, desain. Di tahap ini, pengembangan dituntut untuk serius dalam melakukan desain dan operasi-operasi sistem sehingga harus dideskripsikan secara detail dalam perancangan sistem. Kemudian aktivitas yang dilakukan seperti menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data, dan membuat skema database serta merancang user interface. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Tahapan implementasi merupakan mengimplementasikan hasil rancangan pada tahapan sebelumnya. Di dalam implementasi terdapat aktivitas yaitu pembuatan database sesuai skema perancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, serta pengujian dan perbaikan suatu aplikasi. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan tentang konsep aplikasi SysPoint. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.